netizen Indonesia akhir-akhir ini kok malah tambah rasis ya Pak. Maksudnya kayak kemarin yang sama lawan Gini itu loh Pak. Iya. Oh Itu iya. mereka kok Itu memalukan sekali loh, sumpah. Saya sebagai orang Indonesia sangat malu, sangat jengkel. Komentator dari Thailand, Vietnam, dia ngomong bahwa dia terang-terangan nggak pengen dukung Indonesia. Alasannya kenapa? Kamu sendiri pernah dirasisin nggak di Indonesia? sering sih. Tapi rasis yang positif apa yang Ya, jelek? ada yang positif, ada yang jelek. Bukti kayak dulu waktu SD itu dilemparin batu sama anak-anak karena Mosok. bilang penjajah. Masa? Sakno nih kon. Gua tandain muka. Indonesia. Indonesia. Halo teman-teman, ngobrol lagi di channel Karanganyar. Lagi-lagi bersama Andre Bugar. Halo kawan. Pulang dari kafe langsung ngobrol. Ada Apa, yang panas-panas gitu Pak. Apa? Kok netizen Indonesia akhir-akhir ini kok malah tambah rasis ya Pak. Rasisnya kenapa? Nah, maksudnya kayak kemarin yang sama lawan Gini itu loh Pak. Iya. Oh Itu iya. mereka kok langsung nyerang gitu loh Pak ke pemainnya, ke federalnya gitu kan. Itu memalukan sekali loh, sumpah. Saya sebagai orang Indonesia sangat malu, sangat jengkel membaca komentar-komentar rasis itu ya. Iya sih emang parah sih. Tapi gimana sih Pak rasanya setelah melihat timnas kita sejauh ini? Ya kan gini, kalau timnas kita ya waktu main di Piala Asia U23 ya, ini sudah melebihi ekspektasi loh. Sebenarnya sih ya kan Pak. Ya, siapa sih yang menyangka kita akan mencapai semifinal? Nah, Ya kan? dan siapa yang nyangka kita bisa ngalahin Qatar? Kita sama Qatar kalah. Kita sama kalah Kita ini ngalahin Australia, Jordan, Korea. Dan saya rasa peaknya ya di situ lan Korea itu udah peak ya. Terus entah kita ini terlena ya, terlalu sudah merasa juara ya, ekspektasi orang Indonesia ini juga sangat berlebihan, mungkin itu akhirnya bikin beban. Akhirnya setelah Korea udah kita terjun bebas nih, Ukraina, Uzbekistan, Mesir, Irak ya. Iya, sama terakhir Gini. Terakhir kita emang agak parahnya. Iya, tapi coba kita pikirkan ya, kan dari awal kan nggak ada yang memasang target timnas harus lolos ke Olimpiade. Bahkan kalau dari PSSI pasang target lolos ke babak kedua. Sintayong sendiri targetnya adalah 4 besar, yang mana pada saat itu banyak orang yang menganggap itu mimpi kali ya gitu kan. Tapi ternyata kita bisa sampai 4 besar. Nah, memang problemnya Indonesia sekarang ini kedalaman skuadnya tidak terlalu bagus ya, agak jomplang. Ya bukannya agak jomplang, sangat jomplang nih antara tim utama sama tim cadangan. Makanya kita lihat mereka main 7 kali itu kan relatif dengan pemain yang sama. Bener. Ya beda dengan tim-tim lain ya yang rotasi ya. Ya mereka kan selalu ganti-ganti kan. Iya lah, ini pemain intinya selalu dipaksakan tampil hampir penuh. Makanya ketika setelah lawan Korea tuh capek-capeknya itu ya. Bayangin ngelawan Korea yang bulldozer kayak gitu. Sampai ke babak penaltinya bikin capek. Saya nonton aja capek loh waktu penalti. Aku jujur aja ketiduran sih. Nah, aku kena Jerome syndrome. Iya, waktu adu penalti itu sampai ya kadang-kadang saya sebagai penonton aja gini, sudahlah. Wes kalah ya. Biarin aja udah putaran segitu ya, tapi hebat mental ini timnas kita tuh hebat gitu ya, bisa menang adu penalti. Tapi setelah itu benar-benar fisik drop. Benar. Jadi ya nggak bisa nyalahin sih. Cuman lawan Gini memang kemarin ngeselin juga sih ya. Masa harusnya kita kartu kuning terus mereka nggak ada yang dapat kartu kuning. Yang paling aneh itu laga sepenting playoff itu nggak ada VAR. Nggak ada. Loh. Kita waktu lawan Qatar, waktu lawan Uzbek, waktu lawan Irak bahkan ya. Iya, bahkan lawan Irak kemarin kan ada VAR ya. Iya, nggak maksudnya kita ini beberapa kali dirugikan oleh keputusan VAR ya. Tapi di saat kita membutuhkan VAR waktu lawan Gini, VAR-nya nggak ada. Nah, itulah nggak play. Tapi oke lah, artinya
fair and timnas fair. kita punya masa depan yang baik. Nah, sekarang kita menginjak kepada kelakuannya netizen 42. Nah, plus 62 ya. Plus 62. Jadi, Inilah 7 keunikan dari wisata di Karanganyar Blitar. Yang pertama, bangunan zaman kolonial yang masih terawat. Yang kedua, jangan lupa mampir ke kamar Bung Karno ya. Yang ketiga, kita bisa kasih makan burung dara. Yang keempat, kita bisa kirim kartu pos lewat Priven Bus. Yang kelima, kita juga bisa kuliner istimewa loh. Jadi lapar nih. Yang keenam, kopi spesial dari perkebunan sendiri. Waitersnya bule loh. Dan yang terakhir, kita juga bisa berfoto jadul ala noni Belanda. saya ini sudah sejak lama sebetulnya mengamati. Bahkan saya pernah buat konten ya waktu itu setelah kita juara AFF. Oh iya, juara AFF kemarin ya. 2023 kan AFF itu? apa 24 ya lupa aku. Yang lawan Thailand. Yang lawan Thailand. 23 Pak. Itu ya. Begitu kita ngalahin Thailand, netizen kita ini kan membanjiri Federasi Thailand kan. Sombongnya nggak karu-karuan. Bener. Padahal kita ini lawan Thailand itu berpuluh-puluh tahun itu nggak bisa ngalahin mereka loh. Nah, Sekalinya menang, sombongnya nggak karu-karuan. Kita nyerang federasinya. Kemudian ya sama dengan yang kemarin lah, kita bisa ngalahin siapa? Tim-tim Korea, kita membanjiri Vietnam. Ya, itu waktu itu juga lumayan parah ya lawan Korea itu kalau nggak salah. iya kita colek-colek mereka seperti itu gitu. Jadi kita ini banyak orang Indonesia itu yang ya itu kembali ke sifat yang berlebihan, ekstrim. Kalau senang sombong, memuja luar biasa, kalah menghujat luar biasa. Kita bayangin ya pemain-pemain timnas kita ya, kayak sampai kasus Marcelino misalnya, dihujat sampai ya kemarin Marcelino, Pratama Arhan. Ya Arhan kayaknya emang ini ya kemarin sempat drop banget ya. Itu nggak cuma dihujat orangnya, dihujat keluarganya, sampai ke klubnya. Itu kelakuan netizen kita. Parah sih Pak. Tapi apakah ini bakal harus terlanjut terus Pak? Kayaknya. Nah, makanya ini kan sebetulnya gini ya, itu salah satu fenomena yang ya mungkin gunung es. Karena gitu ya? karena problem bangsa kita. Kayaknya dalam banyak hal kita dari kecil memang tidak biasa dididik untuk menjadi orang yang fair. Ya. Bayangin sekarang kita nggak usah munafik lah, kita ngomongin sekolah aja. Sekolah. Nyontek itu udah budaya yang nyontek Kak. Ngapain ya, Kak? Nyontekku di HP, nggak di teman. Lah nyontek kan? Ya, nyontek lah, jono saya itu. Ya dulu nyontek apa juga. Bahkan itu dibolehkan sama guru. Iya benar kan. Ada beberapa oknum ya, kita sebut oknum itu yang memberi privilege itu kepada anak-anak. Iya, gitu loh. Terus gimana kita kayak dalam hal lomba apapun ya. Budaya menyuap wasit, bayar juri. Orang dalam itu sudah budaya yang wajar. Parah ya. Iya, diwajarkan di negeri ini. Dan ketika kita melihat pesaing kita menang, ya tradisi yang biasa kita lakukan apa? Menghujat, nyinyir kan, julid kan, julid itu sudah ngalang-ngalain emak-emak Indosiar. Mertua Indosiar, mertua di film Indosiar aja gitu lebih baik kayaknya daripada netizen plus 62. Kita nggak terbiasa untuk memberi selamat kepada yang kalah. Ya, bayangin Korea waktu kemarin itu, Korea waktu kalah sama kita, mereka ngomong kecewa juga dengan keputusan wasit dan VAR, tapi mereka memberikan selamat. Iya. Kepada Indonesia, bahkan dia berharap Indonesia karena ya kebetulan coachnya kita ya Sintayong dari Korea ya. Juga. Tapi artinya mereka punya kebesaran hati itu yang kita nggak miliki ya. Ketika kita kalah, aduh, wis gak karu-karuan lah kita menghujat gitu kan. Kita kan hobinya ya memang fenomena netizen 62 yang suka membanjiri akun sosial media itu kayak mata pisau ya. Ada plus minusnya. Plusnya tuh secara market ya. Makanya banyak klub luar negeri itu sebenarnya kita juga jangan kepedean juga ya. Kadang pemain Indonesia ini di hire supaya followernya naik, nambah drastis gitu loh. Bukan benar-benar karena skillnya bagus gitu ya. Kadang-kadang sih saya lihat seperti itu. Nah, tapi di sisi lain ya kayak gitu. Begitu kita menunjukkan sisi barbarnya, tahu kan Indonesia dinobatkan sebagai salah satu netizen paling barbar sedunia. Memang kayaknya memperingati nomor 1 kayaknya udah. Nomor 1 malah ya. Kayaknya ya. Bangga gak?
Enggak, aku enggak bangga sih. Ini ya kembali lagi masalah mentalitas. Makanya kalau kita bicara pilkada atau politik itu juga kan begitu kalah jiwa sportivitasnya itu ya makanya sering terjadi konflik ya, menuduh curang, rusuh, walaupun ya namanya politik itu pasti Ya, curang. pasti ada yang curang. Enggak cuma di Indonesia, dimanapun kan. Iya. Terus pendapat Bapak untuk rasisme yang di federasi gini itu gimana? Ya itu sangat memalukan ya. Itu sangat sedih banget. Seharusnya ya Indonesia ini kan sebagai negara yang selalu menjunjung tinggi Pancasila, selalu menjunjung tinggi slogan Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, berbeda-beda tapi tetap sama. Iya, bahkan mengklaim sebagai muslim terbesar sedunia. Lalu teman-teman di Karanganyar punya produk baru namanya Cokofi. Unboxing dulu ya. Nah, kopi rasa coklat. Ya. Enak Paul. Harusnya kita menjadi bangsa yang jauh dari rasisme. Kamu sendiri pernah dirasisin nggak di Indonesia? Sering sih. Tapi rasis yang positif sama yang Ya, jelek? ada yang positif, ada yang jelek. Bukti kayak dulu waktu SD itu dilemparin batu sama anak-anak karena Mosok. bilang penjajah. Masa? Hmm. Sakno nih kon. Gua tandain muka aku. Penjajah, Pok. Tandain penjajah. Iya, dia tuh penjajah, tapi penjajah kulkas di dapur ya kafe. Salah konsep, Pak. Makanya sebetulnya kalau saya sering ketemu sama orang asing ya di sini, saya tuh sebetulnya sering membanggakan diri sebagai kita ini bangsa yang jauh dari rasisme. Karena memang kita pada dasarnya seharusnya kita memang bangsa yang tidak rasis. Iya, Ya. benar. Cuman memang problemnya ini rasisme ini kadang-kadang muncul itu juga karena faktor pendidikan dan pengalaman juga. Sebagai contoh gini ya, apakah di Indonesia tidak ada orang rasis? Oh pasti ada. Dimanapun kan pasti ada, Tuh. Pak. Cuman memang gini, kalau menurutku ya yang membedakan rasismenya orang Indonesia dengan orang Barat, orang Iya. kulit putih misalnya ya. Ini kita kalau bicara rasis terhadap orang kulit gelap misalnya, Iya, orang kulit pada gelap. kulit hitam gitu ya. Di Indonesia itu ya terjadi kalau ada orang ketemu orang Afrika itu yang mesti dikatain wah hitam banget nih bang, wih kok. Tapi sebetulnya kalau saya lihat itu lebih karena itu tadi faktor pengalaman, nggak pernah bertemu dengan orang-orang yang beda gitu kan. Tapi setahu saya di Indonesia itu sebetulnya kita nggak sampai tahapan membenci. Iya, benar. Beda loh kalau di Eropa, Di Eropa, di Amerika itu ya, artinya itu- terutama zaman dulu ya, Oh, zaman dulu kan sampai sangat-sangat membenci. benci bahkan menganggap setengah manusia gitu kan. Sampai kadang-kadang berani secara sepihak Ya, menyakiti, melukai. membunuh karena nggak dianggap manusia seutuhnya ya. Kalau di Indonesia kan nggak sampai seperti itu. Ya, syukur Ya, kita setidaknya di situ kita lebih terdidik. ya enggak karena apa ya? Ya dasarnya orang Indonesia itu genetik kita ini terbuka terhadap berbagai perbedaan ras ya. Cuman karena itu tadi mungkin kita tidak pernah terlalu dididik untuk memahami bahwa manusia itu beda-beda. Ya, kadang-kadang kita bicara Bhinneka Tunggal Ika itu kan cuman slogan. Oh iya. Tapi pernah nggak kita itu dari kecil diajarkan, oh ini loh ada orang yang kulitnya beda, agamanya beda, tata caranya beda. Anak saya aja saya dari kecil saya ajarin loh. Ya waktu masih kecil, oh ini loh orang Afrika tuh kayak gini mukanya. Oh orang Cina kayak gini mukanya. Orang India misalnya. Jadi ketika Iya. dia ketemu pas sudah usia gini nggak kaget, ya kan? Jadi nggak bakal kayak anak-anak kecil. Ih, bule. Iya. benar. Karena apa ya? Pengalaman tadi sih. Perilaku resek. Iya. Perilaku resek yang itu terjadi karena kaget. Karena nggak pernah lihat sesuatu yang beda, akhirnya yang keluar dari mulut nggak terkontrol. Benar. Karena nggak pernah dibiasakan dari kecil.
apalagi orang Indonesia ini, terutama yang bukan di tempat-tempat turis ya, kayak di Bali atau di Jogja. Iya. Kita kan nggak terbiasa lihat Bener. bule, nggak terbiasa lihat orang Afrika, Hmm. gitu kan. Akhirnya apa ya? Pas kita ketemu sama orang-orang yang Betul. kayak gitu, kita nggak bisa justru- behave dengan baik, iya. nggak bisa kontrol Bener. reaksi kita dengan baik, gitu kan. Itulah pentingnya pendidikan dan pengalaman. Makanya kalau di Karanganyar ini, banyak pengalamannya. ya kan banyak kali kita berinteraksi dengan orang dari macam-macam ya, dari Eropa ada, Iya. Amerika, Afrika, Afrika, Asia, Argentina, ada bule garum. bule garum, ya hanyut. Ya. Itu sangat bermanfaat kan ya? Iya. Di warga sini dan staf kita juga sangat terbiasa akhirnya Mm-mm. melihat orang yang berbeda-beda. Dan itulah mungkin ya yang membedakan tempat ini dan tempat lain ya. Mungkin kayaknya dari sekian banyak pengalaman hidupmu yang diperlakukan biasa-biasa saja di sini kali ya. Iya, di sini Pak. Aku bener-bener ngerasa aku tidak diistimewakan atau aku tidak dikucilkan. Terus Pak, saran untuk netizen plus 62 itu gimana Pak? Agar hal ini terkontrol gitu istilahnya. Ya, makanya di Indonesia ini saya harus katakan bahwa masih banyak orang yang mentalnya nggak cukup siap untuk menghadapi perkembangan teknologi. Jadi saya bilang jempolnya lebih cepat daripada otaknya. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa orang sekarang lebih fanatik, lebih rasis daripada dulu. Mungkin kalau menurut saya mungkin zaman dulu sudah Sudah ada. kayak gitu, cuman at least gini loh, zaman dulu kalau kamu nggak suka sama orang yang beda ras atau beda agama, saya nggak sukanya kamu kan nggak sampai apa ya mentolo ya ngomong di hadapannya dia, bener. gitu kan. Sekarang kan kita hanya ngetik-ngetik. Sekarang ngetik pakai nama palsu juga bisa. Oh iya, banyak kan. Tapi please deh ya, sekali lagi, ayo tunjukkan kita sebagai bangsa yang besar. Kita harus punya perilaku yang baik karena kita membawa nama bangsa kita. Karena jujur aja ya, ini menarik, ini ada The Karanganyar Coffee. komentator dari Thailand, Vietnam. Dia ngomong bahwa dia terang-terangan nggak pengen dukung Indonesia. Alasannya kenapa? Kenapa? Supporter kita banyak yang sombong kata dia. Jadi ayo, walaupun itu cuman komentar, Itu tapi berpengaruh. itu menunjukkan seberapa besar integritas kita sebagai bangsa. Jangan malu-maluin lah. Ya jadi biasakan apapun kita apresiasi. Bener. Kita menang, kita apresiasi. Kita kalah, kalah, kita apresiasikan Kita juga. kita kasih selamat. Itu budaya yang bagus untuk dibangun. Itu salah satu ciri bangsa besar itu adalah yang mau mengakui kelebihan orang lain, mau introspeksi atas kekurangan sendiri. Dan mau membangun jiwa atas Iya. ini. Jadi jangan sombong. Kritik itu boleh, Boleh. Nggak ada yang bilang kritik tapi itu nggak jangan boleh. hujat, jangan personal. Harus membedakan kritik dan hujatan. Intinya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik deh. Iya sih. Gitu. Mulai dari makanan, minuman, perkataan. Iya. Dan saran saya banyak-banyak bergaul, ya. Banyak-banyak ketemu orang. Karena kalau nggak kenal itu biasanya nggak sayang, Iya. gitu kan. Kebencian itu kan dimulai dari tidak saling mengenal. Iya bener. Kalau punya budget sedikit, bolehlah jalan-jalan Tidak ada yang larang kok. ke mana yang semampunya ya. Kalau bisa keluar negeri malah bagus ya. Jadi banyak sekali Ya nggak inspirasi. usah keluar negeri. Oh, ke Sini Karanganyar aja. aja. Iya, Kita kan banyak datengin bule Iya, kan. the miniature of international world in Blitar ya. Bener. Kalau merasa kurang mampu ke luar negeri atau mungkin mau menggunakan uang tersebut dengan guna yang lain, ke sini juga bisa. Iya. Yang pasti sekali lagi rasisme itu adalah Hal yang sesuatu yang jelek, yang sangat hina, sehina-hinanya. Saya paling benci orang rasis lah pokoknya. asli. Makanya kalau di Quran itu ya ada satu ayat yang saya sangat senang. Al-Hujurat ayat 13 ya dikatakan, wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Maka sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Paling bertakwa adalah yang paling banyak berbuat kebajikan.
Kebaikan. Jadi nggak penting sukunya apa, bangsanya apa, umatnya apa. Jadilah orang yang paling banyak menebar kebajikan. Apalagi kita sebagai orang Indonesia, kita selalu menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bener. Oke? Jadi racism, no for racism. Udah 2024 rasis mulu. Ayo kembalikan Indonesia yang terkenal dengan orang yang ramah, makanan yang enak. Oke.